Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala qabla an nabda dirasatan hadha al-yawm sanaqra doa. Man yaqra doa hadha al-yawm? Siapa yang membaca doa? Fadhal. Baik. Al-an sa'ud kashfariyat. Nabi Sulamin habis. Oke, Anda semua. Sekarang kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu penting atau tidak penting? Kenapa bahasa Arab itu dianggap penting? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran yang merupakan bahasa agama kita. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Arab berarti kita mempelajari agama kita. Semakin kita mempelajari bahasa Arab, semakin paham kita apa yang diinginkan oleh agama kita. Oke, pada pertemuan sebelumnya, nah ini KI yang sama. Karena materi kita tuh al-Qur'an wal-Bait dan ini KI-nya, ini KD-nya masih KD yang sama. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai maharatul istimah yang ada di sana, mufradat. Masih ingat? Masih ingat? Nah, apa makna al-um? Al-ab, ghurfatul julus, ruang tamu, ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Siapa lagi yang masih ingat? Silakan. Kami sekarang silakan. Hammam. Apa makna hammam? Apa-apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya akan kita terapkan pada pertemuan kita kali ini. Materi kita pertemuan kali ini adalah maharab al-qiraahnya. Apa yang kita dapatkan pada materi istimah kita terapkan pada maharab al-qiraahnya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kalau kemarin kita mempelajari materi istimah itu dengan discovery learning, sekarang kita menggunakan problem based learning. Problem based learning. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membaca teks qiraahnya. Untuk pertama kali ini, silakan lihat bukunya atau lihat slide yang ditampilkan di depan. Bapak bacakan. Nah, perhatikan dengan seksama. Fil bait. Nahnu naskunu fi baitin di Medan Sumatera Syamaliyah. Unwanul bait Syari' Toba raqam 17. Hada huwa at-tabiqul 'ulwi wa hada huwa at-tabiqus sufli. Fi at-tabiqil 'ulwi ghurafun minha ghurfatul naum wa ghurfatul mudzakarah wal hammam. Wa fi at-tabiqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatul aqli wal matbah. Nahnu najlisu fi ghurfatil julus wa naqulu fi ghurfatil aqli wa naqra'u wa naktubu wa najlisu fi ghurfatil mudzakarah wa naqsilu fil hammam wa natbaqul at'imata fil matbah. Baik. Nah, silakan siapa yang bisa melanjutkan dengan bacaan? Silakan.
kamu perlu peningkatan dalam membaca sehingga lebih lancar. Baik, untuk sekarang silakan Ananda duduk berkelompok untuk menemukan apa kandungan dalam naskah. Silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok saja. Ini kelompok 1, di sini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Putar saja kursi. Silakan. Ananda semua sudah duduk berkelompok ya. Silahkan Ananda bahas mengenai teks ini, kemudian Ananda ambil kesimpulan dari teks tersebut. Ya. Silahkan Ananda kerjakan mulai dari sekarang. Waktunya selama 20 menit. Terus saya ke kampus ya di Surabaya. Nah, sejauh ini ada permasalahan? Saya masih ada. Oke, silakan. Kalau yang sudah, silakan. Ada kendala di sini? Tidak ya, masih bisa lanjut ya. Jadi diterapkan semua keterangan yang kemarin di dalam teks qiraah ini. Nah, ini ada masalah? Tidak ya. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan apa kandungan teks tersebut? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang yang menceritakan di dalam teks qiraah ini, dia menceritakan tentang rumahnya, ayah dan ibunya, serta kegiatan sehari-hari. Dimulai dari rumahnya. Nahnu naskumu fi baitin bihi dan Sumatera Syamalian. Kami tinggal di Medan, Sumatera Utara. Unwan bait Syariah Al-Qurba, Rokoman Sab'an Asyara. Alamat rumahnya yaitu di Jalan Toba nomor 17. Hada huwa tadiqul unwi wa hada huwa tadiqul sufli. Ini lantai atas dan ini lantai bawah. Di tadiqul unwi ghurfun minha ghurfatun naum wa ghurfatun mudakkarah wal hammam. Jadi lantai atas ada terdapat ruang tidur, ruang belajar dan kamar mandi. Wa fi tadiqul sufli ghurfatul julus wa ghurfatul akli wal matbakh. Di lantai bawah ada ruang tamu, ruang makan dan dapur. Nah, najlisu fi ghurfatil julus. Kami duduk di ruang tamu. Wa na'kulu fi ghurfatil akli. Dan kami makan di ruang makan. Wa naqra'u wa naktubu wa nadrusu fi ghurfatil mudakkarah. Kami belajar menulis di ruang belajar. Wa naghtasilu fil hammam. Dan jika ingin buang air kami ke kamar mandi. Wa natadawwal at'imata fil matbakh. Jika masak kami memasak di dapur. So ya, aplaus buat tangan kalian. Itu gambaran isi dari teks yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, dari pembelajaran kita kali ini apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Nah, apa kesimpulannya? Gambaran rumah. Yang kedua, yang ketiga, aktivitas. Nah, itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebagai bahan evaluasi pemahaman Ananda terhadap teks ini, nah, lihat di sini. Qul sahih al khata. In kana khata'an fasahih. Ya. Katakan sahih ketika ungkapannya benar, dan katakan khata apabila ungkapannya salah dan benarkan. Kita lihat yang pertama.
Atawadda'u thumma usalliya subha. Sahih am khata? Ya, apa maknanya? Saya berwudu kemudian salat rakaat tsani. Man yaqra, siapa yang baca? Siapa yang baca? As-sari'u fil fasli. As-sari'u fil fasli thumma arji'u ilal bait. Sahih am khata? Sahih am khata? In kana khata fasahih. Apa yang benarnya? Ad-durusu fil fasli thumma arji'u ilal bait. Amutalis atawadda fi maqsafil madrasah. Sahih am khata? Sahih am khata? Apa yang benarnya? Atawadda fi fil bait. Nah, untuk refleksi secara umum saja ya. Bagaimana pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Sangat menyenangkan. Itu dari hati atau dari mana? Dari mulut? Dari hati. Dan yang terdalam. Nah, oke. Untuk memantapkan atau tidak lanjutnya, silakan Anda lihat buku halaman 22. Baca teksnya tersebut, kemudian silakan Anda kerjakan teks tersebut di rumah. Dan sebagai bahan pembelajaran sudah Bapak kirim di WA apa yang harus Anda kerjakan nantinya ya. Nah, sebagai bahan tindak lanjutnya. Mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan ya, tetapi pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai domir ya. Ada istilahnya domir mutasi dan domir mufasil, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Masih ada pertanyaan? Nah, kalau tidak kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis.